Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami dapat beribadah kepadamu. Kami dapat menyembah Tuhan dan memuji Engkau melalui puji-pujian kami. Kami berterima kasih memiliki Allah yang hidup, Allah yang hadir di tengah-tengah kami, dan Allah yang siap memberkati kami. Kami mempersiapkan hati kami, pikiran kami, supaya fokus mendengarkan suara-Mu. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus dengan leluasa bekerja di dalam diri kami masing-masing, membukakan kebenaran-Mu, membukakan rahasia-Mu, supaya tidak ada yang tersembunyi, tetapi dibukakan bagi setiap hati yang rindu, hati yang mencari Engkau. Kami sungguh Tuhan percaya bahwa kuasa-Mu tidak terbatas untuk menolong setiap orang boleh mengerti kebenaran Tuhan. Dan hamba-Mu juga yang menyampaikannya, biarlah Tuhan memakai menjadi saluran berkat-Mu, sehingga perkataannya keluar berasal dari Tuhan dan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mendengarkan firman Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita membaca dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 6. Surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 6. Kita akan baca dalam bentuk responsoria. Saya baca ayat ganjil, kita semua baca ayat genap. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 1 sampai 6. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Tema khotbah kita hari ini, roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Saudara-saudara, banyak orang berpikir begini, saya bingung dengan banyaknya pengajaran, saya bingung dengan banyaknya gereja, mana yang benar, mana yang salah. Itu sering sekali muncul dalam pikiran manusia. Kenapa? Karena semua mengatakan dia yang benar. Tidak ada yang pernah mengatakan, oh kami yang salah, orang itu yang benar. Tapi semua katakan bahwa dialah yang di pihak benar, yang lain itu pihak yang salah. Maka kita sebagai manusia tentu bingung memilih mana yang benar kalau semua katakan benar. Padahal yang benar itu adalah satu. Tidak mungkin semuanya benar. Lalu memilih yang satu ini bagaimana caranya? Untuk tahu yang benar itu dari mana kita melihatnya? Nah, di dalam surat 1 Yohanes pasal 4 ini, disinilah diceritakan ada roh kebenaran, ada roh yang menyesatkan.
Maka kalau ada kebenaran, ada yang menyesatkan, kita perlu menguji. Kita perlu uji semua roh. Yang mana roh kebenaran, yang mana roh yang menyesatkan. Karena dua-duanya ini ada. Dan dua-duanya ini sedang bekerja di tengah-tengah dunia kita sekarang ini. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita tahu bahwa roh kebenaran itu inilah yang benar, roh penyesatan itu inilah yang salah? Dari mana kita menilai? Dari mana kita tahu melihatnya? Di dalam ayat 1 dikatakan bahwa janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah atau berasal dari kepalsuan. Jadi barang-barang saja saudara, pasti ada barang asli, ada barang palsu. Mirip, pengajaran pun demikian. Pengajaran yang berasal dari Allah dan pengajaran yang dari penyesatan mirip. Kita bisa lihat contoh yang nyata. Ketika Tuhan katakan kepada Adam, Adam, jangan makan buah ini. Kalau engkau makan, engkau pasti mati. Perhatikan kalimat ini. Semua buah pohon di dalam taman ini boleh engkau makan dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat jangan kamu makan. Kalau engkau makan, engkau pasti mati. Ini perkataan Tuhan. Lalu penyesatan perkataan iblis apa? Pasti Tuhan katakan semua buah pohon ini jangan kamu makan, bukan? Mirip sekali. Tuhan katakan semua boleh dimakan, iblis katakan semua jangan dimakan. Hanya kata boleh dan jangan. Mirip. Kalau kita tidak perhatikan baik-baik, kita pasti keliru. Kalau kita tidak memperhatikan dengan peka, kita pasti tertipu. Nah, Hawa sudah tertipu. Itulah membuat semua manusia sampai hari ini mengalami akibatnya, mengalami dosanya. Maka manusia sulit membedakan mana kebenaran, mana kepalsuan, mana roh Allah, mana roh penyesat. Bingung. Nah, untuk membuat kita tidak bingung, maka kita belajar dari surat Rasul Yohanes ini. Dialah murid yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Rasul Yohanes yang paling dikasihi oleh Tuhan Yesus. Maka segala rahasia dari Tuhan dia paling mengerti. Dia paling tahu. Maka dia katakan dalam suratnya, ujilah roh-roh itu. Jangan menganggap semuanya benar. Uji. Ya, lihat. Lalu contoh roh kebenaran itu bagaimana? Apa ciri roh kebenaran? Itu ayat 2. Kita perhatikan ayat 2, ini ciri roh kebenaran. Kita baca bersama-sama. 2, ya. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Berarti ciri roh kebenaran, roh Allah salah satu adalah mengaku Yesus datang dari sorga ke bumi menjadi manusia. Tapi roh yang tidak mengaku
tidak mengakui Natal itu roh yang menyesatkan. Karena dia adalah Allah yang datang menjelma sebagai manusia 100%. Dia bukan 50%, tidak. 100% Allah menjelma menjadi manusia, sama seperti kita, ada daging, ada darah, ada roh. Itulah Yesus Kristus. Jadi itu ciri yang pertama. Siapa mengaku bahwa Yesus itu datang sebagai manusia, itu berasal dari Allah. Lalu siapa yang menolak, itu berarti bukan dari Allah, tetapi roh antikristus. Jadi roh antikristus itu sudah ada adik sekarang ini? Ada. Jangan nanti kira, antikristus nanti baru datang. Bukan, sekarang sudah ada roh antikristus. Artinya antikristus itu dia tidak menerima Kristus keseluruhan. Dia hanya menerima Kristus seperti pola pikirnya, seperti konsepnya, seperti apa yang dia mau. Tapi roh yang dari Allah, roh kebenaran adalah mengakui Alkitab adalah firman Allah yang menceritakan kebenaran Allah. Jadi ini tidak bisa dikutip-kutip. Ini tidak bisa diambil, dicopot, yang cocok dengan kuku ambil, yang tidak cocok kubuang. Ini antikristus. Orang yang mengenal Allah dengan benar, orang yang berasal dari Allah, mengakui Alkitab adalah firman Allah 100%. Tidak bisa diganggu-gugat. Ini kebenaran. Lalu dari mana kita tahu ini adalah firman Allah, ini adalah kebenaran? Buktinya, semua yang tertulis ini jadi. Semua yang dituliskan di dalam Alkitab, mulai Kejadian sampai Wahyu, semuanya digenapi. Ini bukti bahwa ini firman Allah. Bukti kedua, bahwa Alkitab firman Allah, tidak semua orang mengerti. Tidak semua orang tahu isinya secara benar. Mengapa? Karena ini perkataan Allah. Bukan konsep manusia, bukan ilmu pengetahuan, tetapi perkataan Allah. Maka siapa yang ada roh Allah di dalam dirinya lah yang mengerti rahasia Allah. Jadi kalau sampai sekarang saudara belum mengerti, berarti saudara perlu merendahkan diri, perlu membuka hati, mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, mengapa aku belum mengerti? Karena mungkin selama ini aku tidak mengakui sepenuhnya bahwa Alkitab adalah firman Allah, sehingga itu masih tertutup bagi kita. Mengapa banyak orang yang walaupun secara ilmu pengetahuan umum dia pintar, logikanya pintar, jenius, tapi mengapa firman tidak dimengerti? Karena belum percaya sepenuhnya bahwa Alkitab adalah berisi firman Allah. Ini bukan pengetahuan umum. Siapa yang pintar dia tahu, siapa yang kurang pintar dia tidak tahu. Bukan demikian. Kalau ilmu pengetahuan umum, siapa yang IQ-nya tinggi, ketika dia belajar, dia pasti dapat. Maka ada seorang guru bilang begini, dia guru yang pintar. Dia katakan, kalau saya mau mencapai sesuatu, itu harus dapat. Segala yang saya harapkan, yang saya inginkan ketika saya belajar, itu harus tercapai. Saya akan berjuang untuk mendapatkan. Mendapat gelar S1, S2, S3 gampang bagi saya. Tapi mengerti ini kok sulit. Ini pengakuan seorang guru. Mengerti firman ini kok saya sangat sulit. Sudah lama belajar, tapi kok saya nggak dapat. Mengapa? Kunci rahasianya mengapa? Karena ini adalah firman Allah. Hanya roh Allah yang bisa membukakannya. Jadi kepada siapa dibukakan? Kepada orang yang menganggap dirinya tidak ada apa-apanya.
tidak ada rintangan. Ya, mulus sekali. Tapi kepada kebenaran pasti selalu ada hambatan, rintangan, tantangan. Contoh-contoh yang ada di Alkitab yang mau menjumpai Yesus yang punya rintangan siapa? Sakeus. Ya, badannya pendek, orang banyak berkerumun membuat dia tidak melihat. Itu rintangan. Kemudian orang lumpuh yang mau menjumpai Yesus, orang banyak menutup pintu sehingga tidak bisa masuk. Ini namanya untuk bertemu dengan Yesus sebagai Allah ada rintangan. Tapi coba kalau saudara mau berobat ke dukun, wah semua keluarga dukun ayo ke Kuantan, di sana ada yang paling hebat. Gitu. Itu kerjasama yang baik. Tapi kalau coba ayo Kuantan PA jarang, ya. Kau mau PA di mana tempatnya? Kuantan. Itu jarang sekali terjadi. Tapi coba kalau berobat untuk ke dukun itu kerjasamanya luar biasa. Ini artinya apa? Bebas tanpa rintangan. Kepada kebenaran ada rintangan, ada musuh karena iblis menghambatnya. Berarti kalau kita mendapat rintangan, ingat, oh berarti saya mengarah kepada kebenaran. Kalau tidak ada rintangan berarti jangan-jangan saya berjalan kepada penyesatan. Kalau semuanya beres, semuanya mulus, jangan-jangan ini kepada kesesatan. Maka setan tolong, ayo semakin cepat semakin baik ya, supaya kamu salah satu teman saya. Tapi kalau kita mau kepada Allah, kepada kebenaran, setan tidak setuju. Maka orang yang mau serius baca Alkitab, lihat aja ngantuknya berapa kali. Satu kali baca satu ayat sudah mulai ngantuk. Tapi kalau baca novel, satu novel selesai nggak ngantuk-ngantuk ya. Satu paket novel dia dari awal sampai selesai bisa nggak ngantuk-ngantuk, melek terus matanya, ditolong setan dia melek ya. Tapi coba kalau kebaca kita baru roh kebenaran hayang dan roh yang menyesatkan, amin katanya. Jadi sampai besok baru dia bangun. Ini artinya apa? Ada musuh ya, ada musuh menghambat. Jangan tahu itu gitu. Kalau kau tahu nanti kita pisah, aku nggak mau pisah dengan engkau. Karena kita sudah lama bersahabat. Jadi dari sejak kita lahir ke bumi, kita sudah bersahabat dengan iblis. Karena kita keturunan Adam yang hidup di dalam dosa. Maka setan berjuang untuk tidak lepas satu orang. Maka kalau kita belajar kepada kebenaran, setan sangat giat, ya, setan sangat gencar menghambat orang yang serius. Jangan-jangan saudara belum serius sehingga nggak ada hambatannya. Ya. Orang yang makin serius itu biasanya ada hambatan. Maka ada orang bilang gini, semakin serius itu kok semakin banyak tantangannya. Gitu. Karena semakin serius semakin dihambat, semakin banyak hambatan dari setan, semakin gencar dia, karena dia tidak mau kita lepas. Jangan ada satupun yang lolos ini. Kalau lolos berarti kurang teman kita masuk neraka. Karena dia sekarang kan cari teman siapa yang bisa dibawa ke dalam api neraka. Jadi kalau saudara ikut dengan dia, lalu saudara santai-santai, gak mau berjuang mencari kebenaran, maka saudara akan disesatkan oleh setan. Setan bekerja dengan sangat gencar di tengah-tengah bumi saat ini. Siapa dipakainya alatnya? Itulah orang-orang ya, bukan setannya langsung datang pakai tanduk gini ya, akulah setan dengarkanlah aku, enggak gitu ya. Tapi setan itu memakai manusia yang bagaimana? Itu ayat 3. Kita lihat ayat 3. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ia sudah ada di dalam dunia. Berarti roh antikristus itu adalah roh antikristus yang melawan Kristus sudah ada di dalam dunia. Jangan kira, katanya ada roh antikristus nanti pada zaman angka 666 ya. 366 di situ baru roh antikristus. Tidak, sekarang ini sudah ada. Roh antikristus itu
hal-hal duniawi, mana hal-hal surgawi. Hal-hal duniawi adalah sehubungan dengan kesehatan, makan, minum, pakai, berkat-berkat jasmani, ini hal-hal duniawi. Keberhasilan, hal duniawi. Panjang umur, hal duniawi. Ya, jadi kita harus tahu mana hal-hal duniawi. Maka orang yang memperkenalkan, membawa kabar tentang hal-hal duniawi, inilah roh penyesat. Saudara harus tahu itu. Jadi orang yang antikristus itu siapa? Orang yang dipakai oleh setan, iblis. Iblis memakai siapa? Orang itu. Orang yang bagaimana? Yang menyampaikan hal-hal duniawi. Maka 1 Korintus 15 ayat 19 berkata apa? Kalau pengharapan kita hanya sebatas hidup ini saja, maka kita yang paling malang dari segala manusia. Jadi kalau orang mengajarkan hal-hal duniawi, lalu banyak yang senang mendengar itu, banyak yang suka, berarti inilah dia yang menyampaikan dengan yang mendengar sama-sama. Sama-sama. Judulnya apa? Yang dibawa apa? Alkitab. Antikristus bukan bawa yang buku-buku yang lain. Dia bukunya juga Alkitab, tetapi isinya adalah hal-hal duniawi. Coba sebutkan antikristus itu cirinya salah satu adalah menyampaikan hal-hal duniawi. Yang Anda senang dengar apa? Hal-hal duniawi. Berarti saudara senang disesatkan. Ya, ini dia. Siapa yang suka dengan mendengar hal-hal duniawi ini, berarti senang kita disesatkan. Ini yang dikatakan di sini. Mereka menceritakan hal-hal duniawi, lalu kita datang senang mendengarkannya. Cocok, ya. Satu kelompok sel. Kelompok sel apa? Sel penyesat dan disesatkan. Ada yang menyesatkan, ada yang suka disesatkan. Kenapa jumpa? Kenapa mereka ketemu? Karena sama-sama kesukaannya. Ya, cocok dia. Yang ini suka berkat-berkat, ini juga mencari berkat-berkat. Maka pengajar menawarkan berkat-berkat duniawi, yang mendengar juga mencari berkat-berkat duniawi. Ketemu jodoh dia, ya. Ketemu jodohnya. Maka orang yang kesukaannya mencari-cari hal-hal dunia, perkara-perkara dunia, dipertemukan dengan pengajar-pengajar yang seperti itu. Ya. Jadi Tuhan paling tahu hati kita. Hati seseorang, Tuhan tahu apa yang sedang dia cari. Kalau memang kita mencari perkara rohani, perkara yang kekal, maka Tuhan akan pertemukan dengan pengajar yang benar. Ya, karena Tuhan yang mengatur seluruh dunia ini. Jadi orang yang mencari, yang dia pun kejar adalah berkat-berkat saja, maka Tuhan temukan dia dengan pengajar-pengajar duniawi tadi. Maka mereka ketemu di dunia, lalu berpisah di dunia, ketemu lagi di api neraka. Kok ketemu lagi kita? Sama-sama kita di bumi diberkati, sekarang kita di sini menderita, gitu ya. Itu namanya yang menyesatkan dan disesatkan. Saudara cari apa? Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia jiwa binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Jadi kalau kita hanya cari berkat-berkat dunia, ingat kita akan binasa. Itulah roh penyesat. Itulah roh antikristus. Ya, ada dua sudah cirinya. Pertama, dia tidak mengakui bahwa Allah itu datang sebagai manusia. Itulah Yesus Kristus. Sehingga ada aliran juga yang
itu, karena dia tidak mengakui bahwa Yesus datang sebagai manusia. Padahal firman Tuhan jelas ya, murid yang terdekat dengan Yesus yang menceritakan itu, dia pernah bersama dengan Yesus, dia pernah berjabat tangan dengan Yesus, dia pernah makan dengan Yesus, lalu dialah yang menceritakan ini. Benar atau tidak? Saudara yang berpikiran positif, benar nggak bahwa Yesus datang sebagai manusia? Yang menyaksikan adalah orang yang sudah bertemu dengan dia, orang yang sudah berjalan dengan dia, orang yang sudah makan dengan dia, sudah berjabat tangan dengan Tuhan Yesus. Dialah menyaksikan bahwa Yesus itu datang sebagai manusia. Itu cirinya. Lalu orang yang menolak Yesus datang sebagai manusia, itulah roh penyesat. Yang kedua, roh penyesat itu adalah dia hanya mengajarkan hal-hal dunia. Jadi kalaupun kita mendengar pengajaran lalu mendapatkan berkat sesuai dengan yang kita minta, tetapi itu hanya sebatas dunia ini saja. Jadi siapa yang pengharapannya sebatas dunia ini saja, dia paling malang dari segala manusia. Kita bukan malaikat ya. Kita bukan malaikat, kita manusia. Memang kita butuh materi, tetapi kalau hanya sebatas itu pengharapan kita datang kepada Yesus, kita masih malang. Bagaimana supaya kita tidak malang? Harus sampai iman percaya kita kepada kehidupan yang kekal. Harus sampai keyakinan kita ke surga. Kalau tidak sampai keyakinan kita kepada hidup kekal ke surga, maka kita hidup dalam kesia-siaan. Karena kita hidup hanya cari mamam. Ya, tahu cari mamam? Mau kemana cari mamam? Cari makan. Lalu cari makan itu apa? Dimakan. Makan, cari makan buah. Cari makan buah. Begitulah hari demi hari sampai tua. Lalu sesudah tua apa? Berangkat. Kalau sudah berangkat, di manakah tempat kita di sana? Ini yang perlu dipikirkan. Apakah sudah terdaftar nama kita di dalam kerajaan surga? Kalau belum, itulah yang dikatakan dengan malang. Bukan kota Malang ya. Malang itu artinya menderita. Malang itu artinya rugi sekali. Aku hidup sudah bersusah-susah, berlelah-lelah cari makan, berjuang untuk anak-anak, tapi mati masuk kepada kebinasaan. Betapa ruginya aku hidup. Jadi supaya saudara tidak menjadi malang, kita harus datang kepada Yesus dengan motivasi, dengan tujuan bagaimana supaya aku mendapat kehidupan kekal bersama dengan Dia di sorga. Inilah tujuan Yesus datang menjadi manusia. Bayangkan, Allah mau menjadi manusia. Bukankah itu suatu perjuangan yang sangat luar biasa? Mengapa Allah yang tidak terbatas mau membatasi dirinya dengan memiliki daging? Makanya waktu dia di atas perahu itu dia tertidur. Kenapa Yesus tertidur? Bukankah dia Allah? Karena Allah yang menjelma itu ada keterbatasannya. Dia punya rasa ngantuk, dia punya rasa lapar, sama seperti kita. Jadi itulah Allah kita. Kenapa dia ambil rupa seperti kita? Mengapa dia mengalami seperti kita? Dia juga dicobai oleh iblis. Kita pun dicobai oleh iblis. Mengapa dia mengalami hal-hal yang sama seperti yang kita alami? Karena tujuan kedatangannya ke dunia adalah menggantikan kita. Menggantikan posisi kita. Bagaimana supaya kita yang seharusnya binasa tidak binasa. Yang harusnya dihukum tidak dihukum. Oleh karena Dia sendiri yang telah menanggung hukuman kita. Itu tujuan Yesus datang. Jadi harus jelas bagi kita untuk apa Yesus datang.
menjadi manusia. Karena tanpa dia datang menjelma menjadi manusia, dia tidak ada daging. Kalau dia tidak punya daging, bagaimana dia bisa disalibkan? Sementara dosa harus dihukum. Kalau tidak dihukum, maka kita yang harus dihukum. Jadi Allah berinisiatif, Allah yang pikirkan, maka dia mengambil rupa seperti kita. Ada dagingnya yang bisa disalibkan supaya kita yang percaya lepas dari hukuman kekal. Inilah bukti Allah kasih kepada kita. Allah peduli kepada kita. Allah pemilik yang peduli kepada milik kepunyaannya. Sebagai bukti dia peduli, dia sengaja tinggalkan sorga, dia ambil rupa seperti manusia supaya semua manusia bisa dibebaskan oleh pengorbanannya. Jadi tidak ada jalan lain yang bisa membebaskan kita dari hukuman selain melalui kematian Yesus Kristus. Jadi nggak mungkin dia bisa mati tanpa lahir dulu. Jadi mengapa ada Natal? Lewat kelahiranlah dia baru bisa mati di salib. Jadi kita merayakan Natal dan kita merayakan Paskah. Paskah artinya adalah hari kelepasan dari hukuman. Kenapa? Karena Yesus sudah menggantikannya. Jadi banyak orang merayakan hari Paskah tetapi tidak mengerti makna Paskah yang sebenarnya. Ya, maka sekolah minggu sering kita ajari Paskah itu adalah cari telur. Siapa yang paling banyak dia yang dapat hadiah. Jadi ini nanti akan tertanam dalam diri anak-anak bahwa Paskah itu cari telur. Apa arti Paskah anak-anak? Cari telur, Bu. Jadi kenapa? Salah ditanamkan. Harusnya ditanamkan apa? Paskah artinya lepas. Dari mana lepas? Hukuman kekal. Maka Yesus mati. Kalau dia nggak mati, kitalah yang dihukum anak-anakku. Itulah yang perlu ditanamkan sejak kecil. Kita kan ini sudah salah sejak kecil ya. Sudah banyak yang ditanam di dalam hati kita yang salah, sudah berkarat, maka mengikis yang salah itu sulit sekali. Dulu begitu kok ku dengar, dulu seperti itu diajarkan. Jadi sekarang menerima ini sulit. Makanya kalau sudah berkarat harus mau dikikis. Jangan pertahankan karatnya. Udah lama berkarat dalam pengajaran yang salah, lalu kita pertahankan, gak mungkin kita bisa mendapat kebenaran. Kalau tahu itu salah, harus dilepas. Oh, ini tidak benar. Bukan berdasar Alkitab. Yang salah adalah tidak berdasarkan Alkitab. Tapi semua yang benar adalah dasarnya adalah Alkitab. Alkitab ini menjadi sumber yang sah tentang Allah. Di sini sudah lengkap menceritakan tentang Allah. Bagaimana Allah menjadikan dunia dan segala isinya, bagaimana Allah menjelma menjadi manusia, dan bagaimana dia melepaskan kita dari hukuman. Ini lengkap sudah. Jadi bagian kita sebagai orang Kristen harus mendengar dari Alkitab. Kalau saudara gereja juga nggak bawa Alkitab, jangan pernah menganggap tahu kebenaran. Ya, apapun yang disampaikan di depan, kalau saudara nggak bawa Alkitab, saudara tidak tahu apakah itu benar atau salah. Maka saudara hanya gengge. Ya, apa yang saudara tahu tadi? Ya, pokoknya yang dikatakan pendeta itu semua benar begitu ya. Karena nggak bawa Alkitab, benar salah nggak tahu. Pokoknya iyalah pendeta yang mengatakan pasti benar lah gitu. Ya, bukan orangnya, tetapi sumbernya Alkitab. Alkitab pun yang menjelaskannya harus yang ada roh di dalamnya. Kalau nggak ada roh Allah, siapa yang ngajarin dia? Pasti konsep sendiri, pikiran sendiri. Tapi ada roh Allah lah yang mengerti rahasia Allah, yang bisa menceritakan kebenaran Allah. Jadi hari ini saudara bisa membedakan ya, bagaimana kita tahu roh kebenaran yang dari Allah dengan roh penyesalan
penyesatan yang bukan dari Allah, tetapi dari antikristus. Cirinya tadi, Roh Allah mengakui Yesus datang sebagai manusia. Roh penyesat tidak mengakui Yesus sebagai manusia. Roh Allah, ciri yang kedua tadi adalah menceritakan kebenaran. Roh antikristus adalah menceritakan hal-hal duniawi, perkara-perkara dunia, ya. Itu yang selalu disampaikan, diceritakan sampai mati. Padahal hal-hal dunia akan ditinggalkan semuanya. Tetapi hal-hal rohani, iman percaya itu kekal adanya. Maka ini yang perlu kita dengar. Nah, ciri yang ketiga dari ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Berarti ciri roh Allah dan roh itu ada pada kita. Bagaimana tahu seseorang memiliki roh Allah? Kalau dia bisa mengalahkan roh-roh nabi-nabi palsu, yang kuasa-kuasa kegelapan. Maka roh Allah yang sudah ada pada kita, ini yang membuat kita bisa mengalahkan kuasa kegelapan, mengalahkan kejahatan, mengalahkan dosa. Tapi kalau sampai sekarang pun kita masih hidup di dalam dosa, ya, judulnya rohani, isinya dosa, berarti belum dibenarkan. Ini harus kita mengerti. Walaupun judul di luarnya kita Kristen, ya, orang lain bilang kita rohani, tapi selama isinya belum mampu mengalahkan dosa, belum bisa mengalahkan kejahatan, berarti belum menerima roh Allah. Kalau sudah ada roh Allah tadi dikatakan di sini, mampu mengalahkan nabi-nabi palsu. Ya, artinya dia sudah bisa membedakan mana kebenaran, mana kepalsuan. Tapi kalau masih samar bagi kita semuanya, berarti belum ada ukuran yang benar dalam diri kita. Orang yang punya ukuran yang benar, dia bisa bedakan mana benar, mana salah. Tapi kalau di dalam dirinya pun belum, maka dia bingung, yang mana benar, yang mana salah. Semua orang bilang benar, lalu aku bingung. Ya, supaya tidak bingung adalah cirinya dia mampu mengalahkan kejahatan, mampu mengalahkan dosa, mampu mengalahkan nabi-nabi palsu, sehingga dia tidak bisa dirasuk setan, dia tidak bisa dihipnotis. Kan ini artinya roh yang ada padaku lebih besar. Jadi kemarin ada yang saya layani, seorang wanita, dia seorang pelayan di salah satu organisasi, lalu kerasukan. Ketika dia kerasukan, dia datang. Lalu saya bilang, kalau kamu masih bisa dirasuk roh-roh setan, berarti kamu percaya nggak roh Allah belum ada dalam dirimu? Kalau sudah ada roh Allah, beranikah roh setan masuk? Tidak bisa. Ya, jadi dia nggak bisa mempertahankan. Oh, saya sudah pelayan kok, kenapa bisa dirasuk? Pelayan bukan ukuran. Yang menjadi ukuran adalah adakah roh Allah yang lebih besar di dalam diri seseorang, maka roh setan nggak berani lagi. Ya, nggak berani lagi. Berapa kali ada orang kerasukan dibawa ke sini, dia langsung ketakutan. Belum saya apa-apakan, dia sudah ketakutan. Kenapa? Dia tahu ada roh Allah. Saya belum doakan, tapi datang aja dia ketakutan sekali. Berarti roh setan mengenal siapa yang ada roh Allah di dalam dirinya. Tidak bisa dibohongi. Jadi walaupun seseorang sudah pelayan di salah satu organisasi, tapi kalau belum bisa mengalahkan kuasa kegelapan, belum bisa mengalahkan kejahatan, berarti tanda belum ada roh Allah. Kalau sudah ada roh Allah, bisa mengalahkan nabi-nabi palsu. Artinya kita bisa menilai mana palsu, mana yang benar. Tapi kalau sampai sekarang masih samar bagi kita, yang benar kita bilang palsu, yang palsu kita bilang benar, berarti kita masih
Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hanya dua roh. Satu roh kebenaran, satu roh penyesat. Roh kebenaran berasal dari Allah, roh penyesat berasal dari setan. Tujuannya apa? Menyesatkan orang. Untuk dibawa kemana? Kepada kebinasaan. Roh Allah tujuannya apa? Membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Ciri-cirinya tadi sudah jelas. Ya, hal-hal dunia itu saja yang diajarkan dan banyak orang suka akan hal itu. Banyak orang tertarik, berarti masih sama tujuannya. Pengajar dengan yang diajar sama tujuannya, maka dia satu barisan. Tapi orang yang mencari Allah dengan benar, mencari hidup kekal, pasti Tuhan pertemukan dengan pengajar benar. Dan dia senang akan hal itu. Maka Tuhan akan bukakan rahasianya, dia akan mendapat kehidupan kekal. Yang terakhir, ayat 6. Kami berasal dari Allah, barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Yohanes ini, rasul ini berasal dari Allah dan pengajarannya adalah pengajaran yang benar. Maka siapa yang mau mendengarkan pengajaran Yohanes, dia berasal dari Allah. Siapa yang menolak pengajaran rasul Yohanes, berarti dia bukan dari Allah. Ini kuncinya. Siapa yang senang mendengar kebenaran, maka dia berasal dari Allah. Siapa yang senang dengan kepalsuan, berarti dia berasal dari penyesatan. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah waktu bagi kita menguji roh. Roh yang mana yang senang kita dengar selama ini. Kalau roh yang menyesatkan itu yang masih mengenakan kuping kita, stop. Jangan terlalu jauh. Berbalik kepada kebenaran. Masih ada waktu, masih ada kesempatan. Dengarkanlah apa yang disampaikan oleh para rasul Tuhan Yesus. Karena dialah saksi mata yang menyaksikan tentang kebenaran itu sendiri. Dia yang tahu. Dia melihat dengan mata jasmaninya bahwa Yesus pernah datang. Yesus pernah bersama mereka. Dan Yesus di depan mata mereka naik ke sorga. Inilah yang menuliskan. Maka kesaksiannya ini benar. Jadi kita tidak perlu meragukan akan isi Alkitab ini. Semuanya firman Allah. Jangan ragukan. Dan jangan kutip-kutip sebagian. Harus keseluruhan. Karena keseluruhan ini berisi firman Allah. Tidak ada yang tidak. Semuanya adalah kebenaran. Maka orang yang berdasarkan kebenaran, dia akan mendengarkan kebenaran. Orang yang menolak Alkitab, dia akan disesatkan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hargailah firman Tuhan supaya Tuhan membukakan rahasianya kepada kita. Nah, mari kita evaluasi diri kita. Roh yang mana yang paling suka kita dengar selama ini? Roh yang mengenakan kuping atau roh yang membawa kepada kebenaran? Kalau hanya mengenakan kuping, kita masih malam. Tapi roh kebenaran membawa keuntungan besar, hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk kebenaran-Mu yang sudah kami dengar, bahwa benar adanya Engkau Allah datang ke bumi sebagai manusia, sehingga kami merayakan hari kedatangan-Mu dengan perayaan Natal. Terima kasih Tuhan. Allah yang tidak terbatas mau membatasi dirinya, supaya kami bisa dibebaskan dari hukuman yang kekal. Kami sungguh beruntung, kami sungguh bersuka cita mengerti rahasia Tuhan. Dan kami berdoa supaya Roh Kudus melanjutkannya bekerja di dalam diri kami, supaya kami tidak ditipu oleh iblis, kami tidak semakin jauh disesatkan, tapi kami berbalik untuk menerima kebenaran Allah. Karena Alkitab
Alkitablah isinya firman-Mu. Dan itu yang perlu kami dengar. Dan itu yang perlu kami terima di dalam hidup kami sebagai kebenaran. Terima kasih Tuhan untuk setiap jiwa-jiwa yang rindu mendengar firman-Mu. Berkati mereka supaya anugerah keselamatan itu turun atas diri mereka, sehingga tiap-tiap orang yang mencari Engkau boleh mendapatkannya, sehingga sukacita besar terjadi dalam hidup mereka. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.